masa pandemi COVID-19 ini, masalah pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang turut membutuhkan perhatian lebih. Perwakilan UNICEF pada tahun 2020, Deborah Komini, mengatakan bahwa sebelum terjadi pandemi, ada sekitar 2 juta anak Indonesia yang menderita gizi buruk. Lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Bahkan, UNICEF memperkirakan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun bisa meningkat 15% secara global pada tahun ini jika tidak ada tindakan. Hal ini disebabkan karena daya beli pangan masyarakat saat pandemi ini menurun. Akibatnya, kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil berisiko mengalami keterbatasan pangan dalam keluarga. Pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang di masa sebelum pandemi sudah menjadi masalah yang serius di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya perbaikan status gizi buruk stunting pada balita di Indonesia. Proporsi status gizi sangat pendek, turun dari 37,2% menjadi 30,8%. Hal ini juga terjadi pada proporsi status gizi kurang, turun dari 19,6% menjadi 17,7%. Walaupun telah mengalami penurunan, tapi penurunan tersebut masih kurang memenuhi batas prevalensi 20% yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Selain masalah stunting, masalah serius lainnya adalah obesitas. Berdasarkan data Riskesdas 2018, angka obesitas di Indonesia mencapai 21,8%. Angka tersebut terus naik sejak Riskesdas 2007 sebesar 10,5% dan 14,8% pada Riskesdas 2013. Peningkatan ini dapat berpengaruh pada penyakit tidak menular seperti stroke, diabetes, hipertensi, gangguan ginjal kronis, hingga jantung. Hal ini tentu disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat, termasuk mengkonsumsi makanan dengan asupan gizi yang tidak seimbang. Berbagai permasalahan terkait pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena masalah tersebut sangat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat serius mengoptimalkan upaya untuk mengatasi hal ini. Jika dilihat dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki peran untuk memberi jaminan kesehatan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, seperti yang telah dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan Bani Umayyah yang terkenal dengan prestasinya dalam memberantas kemiskinan. Kebijakan-kebijakan ini juga termasuk salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu suatu rencana global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, salah satunya yaitu ilmu gizi. Islam mengatur umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal, lagi baik dan tidak berlebihan. Salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat, sumber vitamin, dan mineral dapat berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan sumber protein berasal dari lauk hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Prinsip gizi seimbang memiliki 4 pilar utama nih teman-teman. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Dan yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Dan yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS. Nah, dari Kemenkes juga ada nih pesan umum untuk gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, perbanyak makan sayur-sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk menggunakan protein tinggi. Dan yang keempat,
keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti jagung, nasi, dan umbi-umbian nih teman-teman. Dan yang kelima, batasi konsumsi pangan yang manis kayak gula, terus asin kayak garam atau micin. Dan yang terakhir itu kayak berlemak seperti minyak ataupun margarin nih. Ternyata Al-Quran sudah lebih dahulu mengkaji prinsip gizi seimbang tersebut. Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal artinya terbebas dari zat-zat yang diharamkan oleh Allah, seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Nah, sedangkan thayyib artinya baik dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh, serta tidak menimbulkan masalah jika dikonsumsi, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai umat manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setiap tindakan yang Rasulullah lakukan bernilai kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan pola makan beliau yang diakui oleh dunia kesehatan sebagai pola makan yang sehat dan dapat menghindarkan diri dari berbagai penyakit. Nah, menurut Profesor Hans-Heinrich Reckwey, MD, pakar toksiologi, dalam bukunya berjudul Biological Therapy volume 1 nomor 2 mengatakan bahwa kaum barat yang tidak memperhatikan dan mencontohkan adab makan yang diajarkan oleh Islam pada akhirnya akan mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. Namun, mereka yang mematuhi aturan dan adab makan menurut Islam akan sehat, serta mereka yang mengikuti cara makan barat yang buruk akan sakit. Pola makan yang sehat dan adab makan dalam Islam seharusnya ditiru juga oleh orang barat loh teman-teman. Nah, prinsip terpenting yang diajarkan Rasulullah SAW adalah apa yang dimakan haruslah seimbang, teratur, dan tidak berlebihan. Keseimbangan dalam soal makanan tentu saja sangat penting guna menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, sehingga tubuh bisa dalam kondisi baik dan sehat. Adapun bentuk ikhtiar agar tubuh dalam kondisi sehat dengan cara pola makan sehat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya anjuran untuk makan dan minum secukupnya atau tidak berlebihan. Dari Mikdom bin Khorib berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakai beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, memberi tenaga. Jika tidak bisa demikian, maka hendaklah ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada 3 tingkatan mengkonsumsi makanan. Pertama, sekedar memenuhi kebutuhan. Yang kedua, sekedar mencukupi. Dan yang ketiga, berlebihan. Anjuran Rasulullah SAW tidak berlebihan. Jika perut penuh makanan, maka tidak ada ruang cukup untuk minuman. Jika orang mengkonsumsi minuman sampai memenuhi perutnya, maka pernapasannya menjadi sulit hingga menimbulkan kemalasan dan gampang letih. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.